Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sestri Engla Sespita di Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Hari ini kita akan membahas seputar peringatan Hari Anak Nasional. Di bulan Juli ini, tepatnya tanggal 23 Juli, kita memperingati Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional tahun ini diperingati di tengah pandemi virus corona. Secara nasional, peringatan Hari Anak Nasional diperingati secara virtual. Tema Hari Anak Nasional tahun ini, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Nah, bagaimana dengan peringatan Hari Anak Nasional di Pekanbaru? Bersama saya hari ini di Studio Tribun Pekanbaru sudah hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Ibu Khairani SSTP MSI. Bersama Ibu Khairani nanti kita akan membahas seputar peringatan Hari Anak Nasional di Pekanbaru. Oke Tribuners, bersama saya hari ini sudah hadir Ibu Khairani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pekanbaru ya Bu ya. Apa kabar nih Bu? Kabar baik. Kayaknya sibuk banget hari ini ya Bu ya. Lumayan. Lumayan nih Bu. Nih Bu, kita hari ini akan membahas tentang seputar peringatan Hari Anak Nasional nih Bu. Kalau secara nasional kan peringatan Hari Anak ini diperingati secara virtual ya Bu ya. Kalau di Pekanbaru ini gimana Bu? Sempena Hari Anak Nasional tahun ini apa saja nih yang akan kita lakukan Bu peringatannya Bu? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terhitung tanggal 23 besok kan Hari Anak Nasional. Iya, Hari Anak di Nasional. Kota Pekanbaru memang cukup berbeda dengan yang di pusat secara virtual. Nah, di Kota Pekanbaru ini tadi sudah kita kumpulkan dengan beberapa panitia yang biasa mengurusi ini. Mungkin nanti kami lebih kepada aksi nyata untuk mengunjungi anak-anak ataupun perempuan yang mungkin lebih kepada kaum difabel. Oh, difabel ya Bu ya. Iya, karena memang kita tahun ini sepertinya agak kesulitan untuk melaksanakan kegiatan secara seremoni, makanya kita lebih kepada turun ke lapangan, melihat rekan-rekan kita yang mungkin masih dapat kekurangan, tapi di sisi yang anak dan perempuan yang difabel. Nah, yang kedua, kita juga rencana akan mengunjungi beberapa panti asuhan yang berkaitan dengan anak, sehingga paling tidak kita membawa anak-anak ini, menjemput hati anak-anak Kota Pekanbaru untuk lebih aware kepada anak-anak yang mungkin selama ini kurang diperhatikan atau bagaimana lah. Bentuk kegiatannya tuh nanti seperti apa nih Bu? Mungkin kita sifatnya membantu dulu, kemudian kita juga melihat apa yang menjadi kendala selama ini, karena kan memang masalah anak ini kan cukup komplikated, sehingga kita memang mencari segmen yang mungkin melibatkan anak-anak ini lebih paham dulu untuk mengerti bagaimana susahnya hidup di luar. Nih ngomongin tadi difabel nih Bu, kayaknya yang menarik nih Bu. Kenapa tahun ini sepertinya lebih fokus ke perempuan dan anak-anak difabel gitu ya Bu ya? Itu gimana nih Bu? Karena ya saya juga ini ya dari Kepala Dinas Sosial kemarin memang anak-anak dan perempuan yang difabel ini adalah bahagian dari salah satu tupoksinya kami kemarin di Dinas Sosial. Nah, apalah salahnya kalau ini tidak kita kaitkan, walaupun memang di DP3A sendiri pun memang belum menyentuh sekali ke arah tersebut. Belum maksimal mungkin ya, Bu ya. Jadi kemarin juga ada diskusi dengan Forum Anak yang di Kota Pekanbaru, mau nggak diajakin jumpa dengan kawan-kawan yang difabel seperti ini. Mereka sangat excited gitu. Jadi sehingga mereka, ayo Bu, kapan Bu? Ya udah kita nanti cocokin aja waktu dengan adanya pelaksanaan Hari Anak Nasional. Jadi memang dipaskan lah ya Bu ya. Jadi mau mereka tinggal nanti terkait dengan memang seremoninya mungkin ini ada perubahan sedikit yang tadinya memang ada secara simbolis, mungkin nanti lebih kepada aksi nyata ini dulu. Aksi nyata ya Bu ya. Kita lagi menghadapi pandemi COVID ini. Di Pekanbaru untuk semuanya apa gimana Bu? Apanya? Aksi nyatanya itu memang dipusatkan di satu tempat. Dipusatkan satu tempat dulu. Nanti kita dari 12 kecamatan
kesempatan ini mungkin kita ada pilih beberapa sehingga nanti ya paling tidak ada perwakilan di setiap forum anak kecamatan dan kota ini untuk berkunjung ke rumah yang bersangkutan seperti itu. Nih ngomongin soal Hari Anak Nasional nih Bu, ini kan anak-anak memang memang harus dilindungi gitu ya Bu ya, memang harus dilindungi. Terus program-program apa nih Bu yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan untuk memenuhi hak-hak anak, memberikan perlindungan pada anak dan perempuan, khususnya di Kota Pekanbaru Bu? Oke, saya jawab dulu ini sesuai apanya ya, bahwa Dinas DP3 ini kan juga ada melindungi dari sisi hulunya dulu. Bagaimana kita memberikan edukasi, advokasi kepada seluruh orang tua dan tokoh masyarakat yang memang masuk dalam kriteria jangkauan dari DP3A seperti lembaga-lembaga anak ataupun perkumpulan orang-orang tua. Nah, ini kita namakan programnya Puspaga. Puspaga ya Bu? Puspaga. Nah, kita kepanjangannya apa Bu? Puspaga Bu? Ya, keluarga seperti itulah. Saya mohon maaf juga ini karena baru 3 minggu. Jadi nama istilahnya itu Puspaga. Di situ ada kita memberikan edukasi dan advokasi kepada setiap perempuan, orang tua dari anak-anak kita ini bagaimana mendidik anak, bagaimana kita jangan melalaikan tanggung jawab dan tugas kita sebagai seorang tua. Nah, di sini kita sudah membentuk beberapa forum PATBM untuk di kecamatan itu sudah terbentuk 12 kecamatan, tapi kelurahannya baru sekitar 45. Oh, targetnya memang dibentuk untuk kelurahan-kelurahan juga Bu? Karena kan bagaimanapun kita tidak bisa meninggalkan pihak kelurahan dan kecamatan, karena mereka kan mempunyai masyarakat yang notabene bisa kita langsung berhubungan dengan mereka. Nah, di sini informasi yang kami dapatkan dari anggota bahwa selama ini DP3A memberikan sosialisasi untuk kegiatan ini. Nah, di sini juga melibatkan forum anak yang di kecamatan. Oh, memang menggandeng juga ya Bu? Sehingga nanti bersinergi lah antara forum anak dengan orang tua tadi dan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat serta melibatkan peran pemerintah dalam hal ini pihak RT, RW, lurah dan camat. Nah, di sini kita mencoba bagaimana dari sisi hulunya untuk hak-hak anak ini dapat bisa dilindungi, dapat dipenuhi semampu yang kita bisa. Biasanya itu lebih ke edukasi. Kalau di hulu edukasi dulu. Ya, edukasi, sosialisasi, ini loh hak-hak anak yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Bukan mesti harus kaya dulu. Oh iya iya. Bagaimana, tapi tetap hak-hak anak itu harus kita penuhi secara hati nurani kita, sehingga anak-anak ini juga tidak menjadi beban yang bagaimana, apalagi dengan kondisi ekonomi ini, itu jangan dijadikan alasan. Nah, seperti itulah. Jadi dari sisi pendidikannya, kesehatannya, dan ekonominya. Kita apalagi pandemi begini ya Bu ya. Betul. Jangan sampai semuanya jadi namanya ya, jadi emosi atau seperti itu yang kita coba terapkan setakat ini. Gitu. Kalau di sisi hilir, nah terhadap hak anak kan memang berarti ketika ada masalah atau kasus, nah kita juga DP3A dalam hal ini Pemko juga tidak lepas tangan. Nah, alhamdulillah kan dalam 2 minggu ini sudah terbentuk unit pelayanan terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak-anak ini. Nah, di sini kita mencoba setiap persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak korban kekerasan, itu silakan untuk melaporkannya kepada kami. Berarti ada forum apa tadi Bu? Forum UPT ya Bu ya? UPT PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, oke nih Bu, kita nyambung obrolan yang tadi nih Bu soal UPT Perlindungan Perempuan dan Anak nih Bu. Ini kan Dinas sudah menginisiasi untuk membuat UPT ini, berarti ya Bu. Ini gimana nih Bu? UPT ini sistem kerjanya seperti apa gitu Bu? Oke. Jadi begini, UPT ini dulu kan cikal bakalnya dari P2TP2A. Oh iya. Nah, sekarang karena memang P2TP2 ini dilebur secara nasional, sehingga setiap daerah diperkenankan untuk membentuk UPT. Nah, alhamdulillah di Kota Pekanbaru khususnya DP3A terbentuknya kan baru seminggu ini. Oh, baru ya Bu ya? Ya, baru seminggu ini sudah ditunjuk kepala UPT dan KTU-nya dengan tenaga profesi, sehingga ini akan kita coba maksimalkan. Memang butuh transisi, tapi kan karena transisi ini kan kita tidak boleh juga melupakan layanan kepada masyarakat. Nah, di titik ini UPT ini sesuai dengan Perwako nomor 142 tahun 2019, kita akan mencoba mempublikasikan UPT ini polanya seperti apa. Dengan cara pertama kita akan menginfokan lewat camat dan lurah, kemudian juga kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perempuan dan perlindungan anak. Nah, yang ketiga juga kepada tenaga-tenaga profesi, bahwasanya ke depan DP3A ini akan menerima
keluhan ataupun laporan-laporan tentang perempuan anak korban-korban kekerasan. Nah, silakan nanti kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan siapapun yang ingin melaporkan, silakan ke kantor kami di Jalan Dagang. Nah, di sini juga boleh yang bersangkutan, boleh juga pihak-pihak yang mengetahui terhadap persoalan itu. Mekanisme pelaporannya tuh nanti seperti apa? Mungkin Tribunus juga pengen tahu nih Bu, kalau mereka mengetahui atau melihat tindak kekerasan pada perempuan dan anak nih, gimana nih Bu cara melaporkannya? Kadang-kadang kan banyak orang masih takut Ya, masih gitu malu, Bu, iya takut atau malu gitu Bu ya. Nah, jadi kami membuka dua cara. Pertama, boleh datang langsung ke kantor kami. Kalau malu, kita akan coba ya kita rapi lah mainnya, karena memang anak-anak sekarang kalau di korban ini pasti malu. Iya. Nah, yang kedua kita akan membentuk hotline service, karena memang ketika masyarakat kita ini atau jauh atau bagaimana takut diketahui itu segala macam, kita buka layanan melalui hotline service. Nah, di titik ini ketika kita menerima laporan nanti akan ditampung dulu oleh bagian layanan. Nah, di bagian layanan ini akan di asesmen. Siapa pelaku, bagaimana kronologis kejadian, alamat segala macam. Nah, kemudian kalau memang dibutuhkan untuk dikonseling dulu, mungkin akan dikonselingkan dulu, konsultasi dengan tenaga profesi kami. Dan kalau memang ada terindikasi terhadap masalah psikis atau segala macam, ini akan kita arahkan ke bagian psikolog. Karena kita jawab oleh psikolog anak dan psikolog perempuan. Nah, ini kan dua hal yang memang tidak pernah lepas dari sebuah masalah. Nah, ketika nanti memang sudah tidak terbendung lagi terhadap psikolog, sudah melewati konseling, sudah melewati psikolog, ternyata enggak juga, memang ada case-nya seperti apa, nah kita akan tindak lanjuti segera. Jikalau memang ada terkait dengan pidana, kita akan bekerja sama dengan Polresta untuk menindaklanjuti hal tersebut. Berarti mulai dari pendampingan ya Bu ya, pendampingan, nanti kalau misalnya terindikasi ada pidana juga tetap akan didampingi ya Bu ya. Nah, di titik ini UPT tidak pernah lepas dari instansi terkait. Jadi kami akan menggandeng mungkin dinas sosial, juga unit PPA-nya Polresta, kemudian juga LBH yang mungkin akan terjun untuk mendampingi semua korban, dan juga mungkin ya tenaga-tenaga profesi lainnya yang berkaitan dengan psikis dan rehab terhadap anak-anak dan perempuan ini. Oh, berarti kita nggak boleh tutup mata gitu ya Bu ya. Kalau melihat atau mendengar informasi, jika tahu laporkan langsung laporkan gitu ya Bu ya. Karena memang berdasarkan info yang kami dapat juga beberapa kali kita mengadakan rapat, bahwa memang korban ini pelakunya memang dari orang dekat. Nah, ini macam-macam alasannya segala macam. Nah, kalau memang ada masyarakat, warga melalui Tribun ini kita juga sampaikan, jangan segan-segan untuk melapor. Jangan takut-takut, karena memang identitas akan kita rahasiakan. Yang terpenting kita cepat responsif untuk menyelamatkan anak-anak kita ini. Terhadap apa yang sudah terlanjur, kita akan upayakan maksimal sampai di titik untuk mendampingi di polisi, seperti itu. Jadi memang harus dikawal ya Bu kita ya. Juga ada advokatnya. Oh, ada advokat juga. Oke Bu, ini ngomongin soal Kota Layak Anak nih Bu. Pekanbaru kan nih tahun lalu dapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak Nindya ya Bu. Nah, tahun ini gimana nih Bu? Kalau maunya kita kan pasti kita harus meningkat. Karena setelah Nindya tentu utama. Targetnya harus dapat. Harus dapat ya Bu. Nah, ini dia tidak bisa lepas dari partisipasi semua pihak. Karena DP3 ini adalah dinas yang menjadi koordinator dalam gugus untuk pelaksanaan Kota Layak Anak ini. Nah, memang secara data kita sudah fix, beberapa sudah rapi. Ada beberapa yang memang akan kita coba gesa. Pertama, untuk utama itu memang instrumen penilaiannya sudah sangat berat. Bagaimana komitmen daerah, komitmen masyarakat dan lembaga-lembaga untuk mendukung mendapatkan Kota Layak Anak untuk tingkat utama. Nah, yang akan menjadi kita gesa PR hari ini adalah bagaimana bisa mewujudkan Perda PPA ini. Perda PPA ini. Karena memang konsekuensi daerah untuk utama ini, Perda PPA Perlindungan Perempuan dan Anak ini sudah harus ada. Sudah harus ada. Kemudian kita kan masih berusaha untuk di tingkat rencana. Nah, yang kedua, Perda tentang kawasan tertib rokok, KTR. Bahwa di semua daerah ini harus ada itu, karena bagaimanapun rokok ini kan juga cikal bakal terhadap anak-anak kan merusak seperti itu kan. Nah, jadi dua perda ini yang akan kita coba gesa menjelang terbentuknya kita ke tingkat utama ini. Tapi memang gara-gara COVID ini juga tahun ini tidak ada penilaian tersebut.
Alhamdulillah juga ini kan saya punya spare waktu. Jadi masih punya waktu spare waktu untuk kita menggesa lahirnya perda-perda ini. Paling tidak rencana untuk naskah akademisnya akan kita naikkan tahun ini, sehingga tahun depan kita sudah ada, dan ketika nanti akan ada pelaksanaan penilaian tingkat utama, kita sudah punya barang tersebut. Nah, ini tentu butuh kerjasama khususnya dari Dinas Kesehatan, juga khususnya dari semua unit seperti Poresta, hal-hal yang penegak hukum lah, sehingga nanti kedua perda ini bisa kita maksimalkan. Dan terakhir juga tentu perlu kerjasama dari Asosiasi Pengusaha Peduli Anak. Itu juga perlu. Kita sekarang sudah ada 50 APSAI nama singkatannya ini, untuk mendukung gerakan Cinta Anak ini, sehingga ini nanti bisa kita maksimalkan bahwa di dunia usaha pun peduli terhadap anak-anak. Jadi semua pihak harus terkait ya Bu. Ini kalau ngomongin target nih Bu, pasti nggak selalu mulus ya Bu ya untuk mencapai target. Jadi kendala-kendala apa nih Bu yang dihadapi oleh dinas untuk bisa memenuhi kriteria kota layak anak itu? Kendala pertama tentu untuk menyatukan kepala ini kan memang harus sama-sama menjemput hati, menjemput pikiran. Nah, ini kita coba maksimalkan dengan rekan-rekan OPD terkait seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian juga bagaimana masyarakat ini paham bahwa masalah anak ini bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab keluarga sendiri dan lingkungan. Yang pertama kali mungkin keluarga ya Bu ya? Keluarga, karena anak-anak itu akan kembali kepada keluarga. Hebat pun pemerintah, hebat pun sekolahnya, tapi dari sekolah pertama itu kan di keluarga. Nah, ini peran serta seluruh orang tua yang ada di Kota Pekanbaru ini sangat kami perlukan. Nah, yang ketiga, kepedulian terhadap setiap persoalan juga sangat penting. Walaupun keluarga kita bagus, tapi lingkungan kita juga nggak mendukung. Nah, kami juga butuh dari keluarga-keluarga ini untuk aware dengan lingkungan. Jangan sampai kita kalau misalnya melihat hal-hal yang negatif, jangan didiamkan, tetap laporkan ke kami sehingga kita bisa lebih responsif terhadap persoalan yang ada. Nah, yang keempat tentu kami dari BP3A dengan segala kekuatan sumber daya yang ada kita akan maksimalkan. Mudah-mudahan dengan bergandengan tangan, dengan sinergitas yang baik, seluruh masyarakat Kota Pekanbaru mudah-mudahan kita dapat meraih kota layak anak tingkat utama ini. Kalau program terdekat nih Bu yang akan kita gesa apa nih Bu? Pertama kami akan sosialisasi ke sekolah karena memang kita butuh sekolah ramah anak. Persentase sekarang kan masih 45%. Ya, tahun ini kita akan coba maksimalkan di angka 300 sekolah sudah harus kita SK-kan untuk yang ramah anak. Itu dari SK Wali Kota. Tingkat apa tuh Bu sekolah dari TK, ramah? SD, SMP, baik dari sisi yang dari Kemenak, dari pun negeri. Oh, termasuk ya Bu ya? Di SMA pun iya. Nah, makanya kita juga ke depan kita akan menjalin MOU kepada pihak-pihak yang terkait dengan kota layak anak ini, tentu dengan Dinas Pendidikan Provinsi sangat perlu, kemudian juga Dinas Kesehatan karena akan nanti terkait dengan puskesmas ramah anak, rumah sakit ramah anak, segala macam, tentu di Dinkes Kota dan Provinsi, kemudian juga dengan tadi pihak-pihak seperti Poresta, Bapas, segala macam seperti itu, ini akan kita jalin MOU, karena tanpa MOU juga kita nggak bisa. Nggak bisa. Kalau cuma sekedar lisan saja kan kita juga harus tahu tanggung jawab kita masing-masing seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita bangunlah komunikasi dari awal sehingga semuanya peduli terhadap predikat ini untuk keberlangsungan anak-anak kita. Jadi agar bisa juga meraih predikat utama ya Bu ya? Mudah-mudahan amin insyaallah. Ya, itu ada kriteria khususnya apa aja Bu untuk bisa sampai ke utama itu Bu? Itu tadi kita kan sudah melewati Senindia ini, alhamdulillah semuanya hampir 100% sudah ya. Tinggal yang dua tadi itu, perda tadi perda yang tentang KTR sama dengan perda tentang PPA tadi. Kalau dua ini ada, insya Allah lah, mudah-mudahan kita targetnya bisa. Kapan Bu? Karena tahun ini, tahun ini, tapi karena memang COVID dari kementerian pun tidak ada penilaian ini. Insya Allah tahun depan. Nah, itu saya tadi alhamdulillah lah karena kita masih baru di sini kita ada spare untuk menggesa ini ke depannya. Karena kan memang membuat perda ini juga butuh waktu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Oke, Tribuners masih bersama Ibu Khairani. Mungkin Bu bisa ditambahkan sedikit Bu nih. Mungkin ada himbauan atau tips apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengurangi nih Bu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak nih Bu. Oke, tips pertama tentu kedua orang tua harus harmonis. Berharap harus harmonis ya.
maksimalkan bagaimana kita di depan anak harus harmonis. Yang kedua, buat anak gembira. Harus gembira sehingga dia enak cerita dengan orang tua. Terbuka gitu ya, Bu. terbuka. Tempat pertama untuk curhat tuh ya orang tuanya. Harusnya ya Bu ya. Nah, tapi bagi orang tua yang bekerja juga harus ya kayak kami lah namanya yang bekerja di luar wanita karir kan Iya, seperti itu. Juga harus ada space untuk anak. Bagaimana kita bisa mengganti waktu kita yang bekerja, tapi malamnya kita sudah harus fokus terhadap anak. Nah, yang ketiga, dalam masa pandemi COVID ini kan memang banyak keluhan dari beberapa orang tua yang harus mengajari anak, juga ngurusin rumah Stres semua orang tua ya, Bu. semuanya berekonomi begini. Yang penting tetap happy. Karena anak itu kan melihat kita stres, tentu anak ikut stres. Jadi paling tidak Berimbas pada anak. Nah, jadi bagaimana kita membuat anak nyaman di rumah, bergembira dari rumah, bisa belajar dari rumah dengan baik, sehingga apa yang diinginkan orang tua juga dapat berjalan baik, dan hak-hak anak setidaknya seminimal mungkin sudah kita penuhi. Nah, jadi dari sini kami berharap tips untuk membahagiakan anak tidak ada cara lain kecuali keluarga dan Ya Bu, keluarga dan lingkungan ya Bu. Iya. Lingkungan yang positif, keluarga yang juga harmonis ya Bu. Ya. Tidak akan melihat kaya miskin itu tidak. Yang penting kita sebagai orang tua hadir sebagai pahlawannya anak-anak. Nah, demikian. Nah, untuk yang UPT, kami berharap juga menghimbau kepada masyarakat di forum ini juga, ketika ada mendengar, melihat ataupun hanya mendapatkan info sekecil apapun terhadap perlakuan ataupun kekerasan terhadap perempuan dan anak, jangan segan-segan untuk melaporkan ke kami, ke DP3A. Insya Allah kita akan menjembatani, kita akan menindaklanjuti. Yang terpenting percayalah, kalau memang jangan malu, kita akan bersifat rahasia, tapi yang jelas kita bisa langsung respon terhadap kasus-kasus anak yang ada dengan melibatkan beberapa komponen terkait, sehingga nanti ini bisa cepat dimaksimalkan. Pelaporannya dalam bentuk tertulis atau gimana nanti? Kalau yang datang ke kantor tentu harus tertulis. Tapi kalau nanti hotline service kita terima dulu secara online, nanti untuk kelengkapan administrasinya akan menyusul kemudian. Nanti akan ada tim dari DP3A dan beberapa pihak terkait akan untuk mengasesmen orang yang bersangkutan. Ditelusuri dulu ya Bu ya. Nah, karena memang jaga anak. Karena hari ini mau dia anak laki-laki, mau anak dia perempuan, yang namanya anak-anak harus dijaga hari ini. Kalau zaman dulu oke lah yang harus kita waspadai anak perempuan. Iya. Nah, sekarang hari ini mau laki-laki mau perempuan Sama aja ya, Bu. harus sama kita menjaganya. Jangan kita biarkan dia hilang dalam pandangan kita. Kita harus pantau, harus kita awasi kemana perginya, dan jangan lupa tetap berlakukan jam malam kepada anak-anak. Karena dengan dunia yang kondisinya hari ini sangat luar biasa, kita lah menjadi polisi untuk anak-anak kita. Gitu loh Mbak. Baiklah Tribuners, bagi Tribuners yang mendapatkan informasi atau menerima informasi tentang kekerasan pada perempuan dan anak, jangan lupa untuk melaporkan kepada dinas terkait supaya bisa ditindaklanjuti. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diperingati di tengah pandemi virus corona. Meskipun harus diperingati di tengah pandemi, tidak menyurutkan komitmen berbagai pihak untuk memberikan perlindungan kepada anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi dan juga didukung. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melaksanakan dan menyiapkan berbagai program untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai kota layak anak. Bertema Hari Anak Nasional tahun ini, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Terima kasih kepada Ibu Khairani sudah bersama saya hari ini di Mom and Kids Tribun Pekanbaru. Sampai jumpa lagi Tribuners. Jangan lupa saksikan news update Tribun Pekanbaru setiap pukul 5. Saksikan berita-berita terupdate di tribunpekanbaru.com dan jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube channel Tribun Pekanbaru. Saya Sri Engla Sespita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.